sini saya sebagai kelompok pertama bersama Bu Amalia Nurul Mafiroh akan mempresentasikan makalah dengan judul Islamisasi Sains dalam Perspektif Ismail Roji Al-Faruqi. Membahas tentang Ismail Roji Al-Faruqi, sebenarnya siapa sih beliau ini? Beliau adalah salah satu pemikir dan cendekiawan Muslim yang dilahirkan di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Beliau mengawali karir intelektualnya dengan dididik ayahnya sendiri yang bernama Abdul Huda Al-Faruqi, yang kebetulan ayahnya adalah seorang qadhi di daerah Palestina. Setelah dididik oleh ayahnya sendiri, Ismail Roji Al-Faruqi melanjutkan pendidikannya di College de Fraises, Saint Joseph pada tahun 1936. Setelah mendapatkan pendidikan di College de Fraises, beliau melanjutkan studi di University of Beirut dengan mengambil kajian filsafat dan mendapat gelar Bachelor of Art. Dan beliau juga sempat menjadi gubernur di daerah Galilea pada usia 24 tahun. Dan pada tahun 1951, beliau kembali meraih gelar master untuk bidang filsafat di Harvard University. Setelah itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Universitas Indiana dan menyelesaikan pendidikan doktoral di sana dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1952. Itulah sekilas tentang biografi Ismail Roji Al-Faruqi. Beranjak lebih lanjut dari biografi beliau, ada sebuah masalah yang menjadi cikal bakal terciptanya suatu pemikiran Islamisasi sains oleh Roji Al-Faruqi, yaitu di mana umat Islam pada saat itu berada dalam keadaan lemah dan telah menjadikan Islam pada zaman kemunduran. Di kalangan kaum muslimin banyak berkembang buta huruf, kebodohan, dan tahayul. Akibatnya umat Islam lari ke dalam keyakinan yang buta dan bersandar pada literalisme dan legalisme, yang artinya menyerahkan diri kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh mereka. Persinggungan antara Islam dan Barat menyebabkan sebagian kaum muslimin tergoda oleh kemajuan yang dimiliki Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernisasi. Perlu diketahui bahwa westernisasi adalah suatu proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya Barat, seperti gaya berpakaian, tingkah laku, atau kebudayaan. Dan jalan westernisasi ini tidak malah menjadikan umat Islam itu menjadi lebih maju, akan tetapi malah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab berbagai pandangan Barat yang diterima oleh umat Islam tanpa adanya filter. Dari fenomena itulah Ismail Roji Al-Faruqi menyoroti mengenai penyebab kemunduran umat Islam yang bisa dikatakan sudah mengkhawatirkan, yang disebutnya sebagai malaisme atau krisis. Malaisme yang dihadapi adalah malaisme pemikiran yang menjadi sumber semua krisis ekonomi, sosial, dan politik. Memperhatikan dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran Al-Faruqi mengenai Islamisasi sains, yaitu pertama, malaisme atau krisis pemikiran yang telah dijelaskan di atas, sehingga menimbulkan persoalan nilai ilmu pengetahuan yang dihasilkan masyarakat modern. Kedua, track record pendidikan yang telah dienyam oleh Ismail Roji Al-Faruqi yang merupakan perpaduan antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Dengan berbekal pendidikan Islam, Roji Al-Faruqi menerapkan segala bentuk nilai yang mendasari peradaban itu harus ditambah dengan tata nilai baru yang serasi dengan pandangan hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketiga, romantisme
Romantisme Al-Faruqi terhadap masa kejayaan Islam, karena pemikirannya tidak terlepas dari rentetan-rentetan sejarah dan pergaulatan umat Islam pada masa lalu. Dan Al-Faruqi melihat bahwa untuk membangun umat tidak dapat dimulai dari nol, dengan menolak segala bentuk hasil peradaban yang sudah ada. Pembentukan umat malahan harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dari hasil pandangan yang sudah ada dan sedang berjalan. Dari ketiga latar belakang tersebut bisa dikatakan bahwa kebangkitan Islam yang tidak hanya bermuasal dari reaksi terhadap Barat, tetapi lebih merupakan proses pembaharuan yang selalu berjalan dan berubah sesuai dengan tradisi. Demikian pemaparan dari saya mengenai biografi dan latar belakang pemikiran Ismail Roji Al-Faruqi. Untuk poin selanjutnya, dengan pokok bahasan Islamisasi sains dalam perspektif Ismail Roji Al-Faruqi akan disampaikan oleh Bu Amalia Nurul Maghfirah. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan. Langsung aja ya masuk ke Islamisasi sains menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Jadi kita bahas Islamisasi itu dulu. Apa sih Islamisasi itu? Adalah membawa sesuatu ke dalam Islam atau membuatnya dan menjadikannya Islam. Definisi ini bukan berarti Islam itu tidak bersifat universal, tapi lebih berarti bahwa di luar Islam ada berbagai macam hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dari sini justru istilah Islamisasi merupakan gambaran universal sebagai langkah atau suatu usaha untuk memahamkan suatu dengan kerangka Islam. Untuk itu, pemahaman atau sesuatu yang jauh dari nilai Islam tersebut ketika masuk dalam wilayah Islam dibutuhkan adanya upaya yang disebut Islamisasi itu sendiri. Lalu Islamisasi ilmu pengetahuan itu salah satunya merupakan reaksi atas krisis sistem pendidikan yang dihadapi umat Islam, yakni adanya dualisme sistem pendidikan Islam dan sistem modern atau sekuler yang membingungkan umat Islam. Inti utama dari visi Islamisasi pengetahuan Al-Faruqi adalah dia menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam terutama merupakan akibat dualisme itu tadi. Di samping itu juga karena hilangnya identitas dan tak adanya visi, dia yakin bahwa obatnya itu ada dua, yaitu yang pertama mengkaji peradaban Islam, dan satunya lagi Islamisasi pengetahuan modern. Ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi berkaitan erat dengan idenya tentang tauhid. Secara tradisional dan dalam ungkapannya sederhana, tauhid menurut Al-Faruqi adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Al-Faruqi, esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta mutlak, penguasa segala yang ada. Dan secara sederhana, tauhid adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Penafsiran ini mengandung makna yang sangat kaya dan agung karena semua keanekaragaman, kekayaan dan sejarah, kebudayaan dan pengetahuan, kearifan dan peradaban Islam ada dalam kalimat La ilaha illallah. Tauhid juga dipahami sebagai pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia. Dengan demikian, tauhid memberikan identitas peradaban Islam yang mengikat semua unsur-unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut suatu kesatuan yang integral dan organis yang disebut peradaban. Adapun tauhid itu sendiri mengandung 5 prinsip dasar menurut Al-Faruqi. Yang pertama, dualitas, maksudnya realitas terdiri dari 2 jenis umum, Tuhan dan bukan Tuhan, atau kholik dan makhluk. Yang kedua, ideasionalitas, maksudnya hubungan antara 2 tatanan realitas ini bersifat ideasional, yang titik acuannya dalam diri manusia adalah pada kekuatan pemahaman itu sendiri. Lalu yang ketiga, teleologi, maksudnya dunia tidak diciptakan secara kebetulan, di dalamnya ada kehendak pencipta yang selalu terjadi. Lalu yang keempat, kemampuan manusia dan pengolahan alam. Maksudnya segala yang diciptakan untuk satu tujuan, maka realisasi tujuan itu harus terjadi dalam ruang dan waktu. Yang kelima, tanggung jawab dan penilaian. Islamisasi ilmu, bila kita kaitkan dengan kelima prinsip di atas, nyatalah bahwa realitas Allah dan makhluk itu berbeda. Dan Allah menciptakan makhluknya pasti sesuai dengan kehendaknya.
dan manusia pastilah mampu mengetahui kebenaran kehendaknya. Dan dunia ini memang benar-benar sebuah kosmos, suatu ciptaan yang teratur. Di dalam penciptaannya, kehendak Sang Maha Pencipta selalu terwujud. Pemenuhan karena kepastian hanya berlaku pada nilai elementer. Pemenuhan kemerdekaan berlaku pada nilai-nilai normal, dan bila kita kaitkan dengan Barat, maka nilai-nilai ini banyak diabaikan oleh Barat. Maka muncul Islamisasi itu tadi ya. Lebih lanjut, menurut Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri berarti melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai worldview Islam atau pandangan dunia Islam, dan menetapkan nilai-nilainya. Dengan demikian, Islamisasi ilmu pengetahuan dapat diartikan dengan mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains-sains ilmu pasti dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Menuangkan kembali ilmu pengetahuan sebagaimana dikehendaki Islam, yaitu memberi definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan, dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya. Untuk merubah paradigma sekularisme di dunia Islam, Al-Faruqi meletakkan prinsip tauhid sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip-prinsip tauhid itu sendiri ada lima kesatuan. Yang pertama itu keesaan atau kesatuan Tuhan, yang kedua kesatuan ciptaan, yang ketiga kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat kesatuan hidup yang meliputi amanah, khilafah, dan kafah. Lalu yang kelima, kesatuan manusia yang universal mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dalam rangka membentangkan gagasannya tentang bagaimana Islamisasi itu dilakukan, Al-Faruqi menetapkan 5 sasaran dari rencana kerja Islamisasi, yaitu yang pertama, menguasai disiplin-disiplin ilmu modern, itu tentu saja. Yang kedua, menguasai khasanah Islam. Yang ketiga, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan khasanah ilmu pengetahuan modern. Dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Tuhan. Lalu, untuk mempermudah proses Islamisasi, Al-Faruqi mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sekali lagi penguasaan disiplin ilmu modern. Lalu, yang kedua, survei disiplin ilmu, penguasaan terhadap khasanah Islam, penguasaan terhadap khasanah Islam untuk tahap analisa, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, penilaian kritis terhadap disiplin modern, penilaian kritis terhadap khasanah Islam, survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam, survei mengenai problem-problem umat manusia, analisa kreatif dan sintesa, merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja atau framework Islam. Oke, saya tambahi sedikit saja sebagai penutup. Al-Faruqi adalah salah seorang tokoh yang memiliki gagasan brilian dalam memecahkan persoalan yang dihadapi umat manusia. Idenya tidak lepas dari konsep tauhid, karena tauhid adalah esensi Islam yang mencakup seluruh aktivitas manusia. Begitupun gagasannya mengenai Islamisasi ilmu. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara melakukan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya. Untuk mendukung idenya, Al-Faruqi telah menyusun rangkaian kerja yang harus dilakukan. Meski terdapat pro kontra, namun tak dipungkiri gagasannya tersebut menjadi bahan kajian dan perjuangan umat Islam hingga kini. Oke, demikian pemaparan singkat dari kami kelompok 1. Saya Amelia Nur Mbak dan Mas Muhammad Hamid Marzuki. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih Mbak Amalia sama Mas Marzuki. Jadi Ismail Raji Al-Faruqi itu adalah salah satu pemikir Muslim yang mencoba lagi membangun kembali peradaban Islam. Ya, yang kemudian dia memiliki 12 langkah Ismail Raji Al-Faruqi yang banyak diikuti oleh para cendekiawan kita tentang Islamisasi sains. Nah, kalau di Indonesia, jenengan bisa catat nanti, kita akan bahas dulu apa yang disebut dengan knowledge dan apa yang disebut dengan science. Ya, knowledge itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dapat diperoleh melalui proses berpikir. Ya.
apakah dengan merasa, apakah dengan mengindra, atau melalui intuisi, wahyu, dan yang berasal dari Tuhan. Maka pengetahuan nanti ada 3 jenis pengetahuan. Ada yang bersifat etis, ya, ada yang estetis, dan ada yang logis. Ini yang disebut pengetahuan. Jadi kalau misalnya pengetahuan etis, berarti ini membicarakan tentang baik atau buruk. Kemudian kalau pengetahuan estetis, berarti membicarakan yang indah dan jelek. Kalau kemudian pengetahuan logis, ini membicarakan yang benar atau salah. Maka dalam kerangka ini, maka ilmu, ya, sains itu termasuk ilmu pengetahuan logis. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu, ya, itu adalah bagian dari, sains itu adalah bagian dari pengetahuan, yaitu salah satu cabang pengetahuan yang memiliki sifat sistematis. Anda catat, yang namanya sains atau ilmu, pasti dia memiliki sifat sistematis, terorganisasi, kemudian dapat diuji kembali, ya, kemudian dapat diperoleh melalui pikiran, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu. Nah, itu yang disebut dengan ilmu atau sains. Jadi sains atau ilmu itu sebenarnya bagian dari pengetahuan yang memiliki sifat sistematis tadi, kemudian terorganisasi, dapat diuji kembali, dapat diperoleh melalui pikiran, ya, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu. Nah, sekarang saya akan bicara tentang bagaimana integrasi ilmu dan sains itu. Jadi salah satu gagasan yang disampaikan oleh pemikir Islam, salah satunya adalah Ismail Roji Al-Faruqi. Nanti ada Naqib Al-Atos, ada Fazlur Rahman, dan sebagainya. Maka kalau kita bicara integrasi Islam dan sains yang berkembang di Indonesia, maka kalau kita bicara integrasi Islam dan sains, berarti mengintegrasikan, memadukan Islam dan sains itu menjadi sebuah kesatuan di mana seharusnya tidak harus ada dikotomi, ada ilmu umum, ilmu agama, kan? Ada ilmu umum, ilmu agama. Tapi yang berkembang, teman-teman sekalian, di kalangan intelektual kita di Indonesia, maka paradigma integrasi ilmu itu dapat dirinci menjadi 3 bagian dengan catat. Yang pertama, yaitu adalah paradigma ilmu integratif. Apa yang disebut dengan paradigma ilmu integratif antara integrasi Islam dan sains itu bahwa cara pandang ilmu yang menyatukan semua pengetahuan ke dalam satu kotak tertentu. Dengan mengasumsikan sumber pengetahuan itu satu sumbernya, yaitu semuanya dari Tuhan. Ya, menjadi satu kotak tertentu. Lah, kira-kira yang semacam ini hampir inilah yang dilakukan oleh model yang dilakukan oleh Ismail Roji Al-Faruqi. Maka pendekatannya adalah tadi paradigmanya adalah paradigma ilmu integratif. Jadi menjadi bagian dari keseluruhan. Jadi semua pengetahuan itu dimasukkan ke dalam satu kotak, ya, dengan asumsi sumber pengetahuan itu berasal dari satu sumber, yaitu sumber tunggal, yaitu dari wahyu dari Tuhan. Maka kemudian bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain itu dikatakan sebagai sumber penunjang. Jadi misalnya indera, pikiran, intuisi itu dipandang sebagai sumber penunjang. Nah, paradigmanya disebut paradigma ilmu integratif. Nah, salah satu yang mengembangkannya adalah Ismail Roji Al-Faruqi dengan 12 langkah tadi yang disampaikan oleh Mas Marzuki sama Mbak Amalia. Kemudian yang kedua, berkembang yang kedua adalah paradigma integrasi ilmu integralistik. Kalau yang pertama tadi integratif, dianggap satu ilmu itu dikumpulkan jadi satu kotak, kemudian dibangun ulang lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ismail Roji Al-Faruqi, dan itu memang butuh effort, ya, butuh semangat yang luar biasa. Yang kedua berkembang di Indonesia adalah paradigma integrasi ilmu integralistik. Jadi melihat ilmu memang berintikan ilmu itu semuanya dari Tuhan. Namun bedanya tidak dilebur jadi satu. Jadi ada ilmu umum, ilmu agama tadi tidak dilebur jadi satu kotak, tetapi masing-masing tadi disebutkan memang sumbernya adalah sumber utamanya Tuhan, sumber-sumber yang lainnya sebagai sumber apa? Penunjang. Jadi
memang integralistik itu memahami bahwa segala memandang sebagai Tuhan itu sebagai sumber segala ilmu, tetapi tidak melebur sumber-sumber lainnya. Ya, tapi untuk menunjukkan bahwa sumber ilmu lainnya itu sebagai bagian dari sumber ilmu dari Tuhan. Maka itu yang disebut dengan integralistik. Nanti dalam bahasan-bahasan makalah yang Anda bahas, nanti Anda bisa mendapatkan 3 paradigma tadi. Hari ini kita dapatkan paradigma yang pertama, integratif. Yang kedua adalah integralistik tadi itu, tetapi tidak dilebur menjadi satu ilmu. Nah, yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis. Ya, artinya cara pandang terhadap ilmu itu masih terbuka, ya. Dia masih menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu secara proporsional. Ya, tidak meninggalkan sifat kritisnya. Jadi saling mengisi antara ilmu umum, ilmu agama, saling mengkritisi dan dia mengkonstruksi, ya. Bertemu saling mengisi secara konstruktif. Dan ini yang berkembang di Indonesia masih menggunakan paradigma integrasi ilmu dialogis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah terjadi integrasi Islam dan sains di pola pendidikan kita? Kita kan banyak mendapatkan misalnya ada sekolah full day school, boarding school. Nah, nanti Anda bisa gunakan mata kuliah integrasi Islam dan sains ini misalnya menurut pemikiran Ar-Raji Al-Faruqi, misalnya Ismail Raji Al-Faruqi. Anda bisa menggunakan pemikirannya Naqib Al-Atos untuk melihat misalnya satu sekolah, satu sanawiyah, satu SMA, apakah sudah terjadi integrasi atau pola integrasi Islam dan sains. Kira-kira polanya itu paradigmanya masih apa? Apa? Integratif, apa integralistik, apa masih dialogis? Atau jangan-jangan hanya disebut integrasi, kurikulumnya terlalu banyak, misalnya sanawiyah aliyah atau di pesantren dapat kurikulum Diknas, dapat kurikulum Kementerian Agama, tapi tidak terjadi integrasi sehingga membuat siswa atau santri terlalu banyak mata pelajaran yang kemudian membuat stres. Nah, ini memang penting kemudian pola-pola integrasi Islam dan sains ini harus dipahami. Nah, kemarin ada gagasan baru lagi ketika jenengan ikut seminarnya Profesor Amin Abdullah. Nah, beliau malah sekarang sudah tidak lagi menekankan monodisiplin, tapi multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Sehingga kemudian wawasan, kita sudah saatnya kemudian membahas beberapa masalah itu, memang beliau memberikan gagasan tadi. Jadi sumbernya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimana kemudian kita mendapatkan makna aslinya melalui apa? Pemahaman kitab-kitab klasik, para mufasir, dilihat para ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian juga dikaitkan dengan konteks kekinian. Nah, konteks kekinian jadi sudah menggunakan lintas ilmu. Sehingga kemudian adakah signifikannya? Sehingga kemudian pemahaman kita umat Islam jadi lebih luas. Kalau saya memahaminya dengan gagasan kalau kita ingin membangun kembali peradaban Islam dan kita bisa melihat keberhasilan pada masa dulu, karena saya melihat ada segitiga juga. Yang pertama adalah dibangun kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan. Kesadaran akan hubungan dengan Allah itu tidak boleh lepas. Dari sinilah kemudian nanti muncul ilmuwan-ilmuwan, santri-santri yang memiliki kepribadian Islam yang kuat. Sehingga kemudian dia semangat untuk mempelajari. Nah, yang kedua, mempelajari apa? Ilmu-ilmu dasar keislaman. Baru yang ketiga adalah spesifikasi. Dia bisa mempelajari sains dan teknologi, mengembangkan lagi ilmu-ilmu agama, tetapi pondasinya kuat tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan, kemudian mendorong dia memiliki kepribadian yang tangguh, kemudian semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam. Nah, kalau pondasi dua ini sudah matang, maka nanti dia bisa belajar spesifikasi tadi. Dia bisa belajar sains dan teknologi, dia mengembangkan ahli fisika, kimia, tetapi kan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah sudah ada, kemudian ilmu-ilmu dasar Islam sudah mulai terbentuk pada dirinya, sehingga kemudian dia menjadi seorang intelektual muslim yang tangguh. Jadi kalau saya memiliki gagasan segitiga juga. Jadi umat Islam tidak boleh kemudian melakukan dikotomi ilmu umum, ilmu agama. Tetapi pondasi 1, 2 ini harus ada. Jadi kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, yang itu membuat dia punya world view yang kuat, memiliki kepribadian
Islam yang tangguh, kemudian dia semangat mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam tadi itu. Yang kemudian setelah itu dia bisa melakukan spesifikasi, dia bisa memahami ilmu yang lainnya dengan pondasi dua ini. Maka kalau ini yang kita lakukan, kita akan mendapatkan ilmuwan-ilmuwan intelektual Muslim yang luar biasa tanpa meninggalkan pondasi dasar Islamnya. Nah, Anda juga bisa membaca juga gagasan tentang integrasi Islam ini dan sains yang ditulis oleh Profesor Amin Abdullah dengan bukunya kemarin itu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Bagaimana kemudian dalam era kontemporer saat ini. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Jadi memang ada berkembang 3 paradigma di kalangan dunia Islam itu sekarang ini. Yang pertama adalah ada semangat sekali menggunakan paradigma integratif tadi, di mana dilebur jadi satu. Salah satu pelopornya adalah Ismail Raji Al-Faruqi tadi. Jadi umat Islam juga harus menguasai ilmu modern, tapi kemudian bagaimana dilakukan Islamisasi sains, dan dia membuat framework-nya dengan 12 langkah. Kemudian yang kedua ada yang melakukan paradigmanya masih paradigma integratif. Integralistik. Kalau tadi integratif dianggap semua ilmu satu kotak. Kalau integralistik memang dia mengakui bahwa semua ilmu itu bersumber dari Tuhan. Tapi keberadaan ilmu-ilmu itu yang lainnya diakui dan itu adalah merupakan bagian, tapi tidak dijadikan menjadi satu kotak. Baru yang ketiga adalah paradigma ilmu dialogis. Ini yang masih sering. Bagaimana dia mengakui keberadaan ilmu umum dan ilmu agama, tetapi secara proporsional keberadaan ilmu umum dan ilmu agama itu masih memungkinkan yang disebut dengan dialogis, saling mengkritisi, kemudian membentuk sebuah konstruktif yang bagus. Tapi ini paradigma yang ketiga. Hari ini kita sudah mulai belajar salah satu pemikir kita yang menggunakan integrasi paradigma ilmu atau integrasi Islam dan sains, yaitu paradigma integratif. Baik, silakan kalau ada yang didiskusikan di sesi yang pertama. Masih ada waktu 10 menit untuk sesi yang pertama ini, karena setiap 40 menit kan Zoom kita akan break lagi. Ya, silakan. Monggo. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini juga Anda bisa juga sebagai pegangan nanti ketika Anda menggunakan untuk melakukan penelitian pola integrasi Islam sains untuk tesis Anda. Nah, Anda juga nanti bisa, paradigmanya masih integrat, paradigmanya sudah integratif, integralistik, ini masih dialogis. Nah, nanti kita lihat di lapangan. Karena seharusnya integrasi Islam dan sains ini sudah mulai ditanamkan, dipahamkan, sampai kemudian pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sehingga kemudian tidak lagi terjadi dikotomi tadi itu. Ada orang yang paham agama, tapi dia tidak paham tentang ilmu sains. Ada orang yang paham sains, tapi kemudian dia lepas dari ilmu agama. Sehingga kemudian bisa jadi anti Tuhan dan sebagainya. Oleh karena itu pentingnya kemudian pemahaman tentang integrasi Islam dan sains ini agar umat ini bisa maju lagi, peradaban Islam bisa bangkit lagi. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan teman-teman sekalian. Monggo. Masih ada waktu 10 menit. Nanti saya berharap ada presentasi berikutnya untuk kelompok yang kedua. Sehingga nanti karena kita ketemu hanya 6 kali pertemuan, nah, saya berharap semuanya sudah tidak ada yang ketinggalan, bahkan tidak ada yang mengumpulkan makalah. Kalau tidak mengumpulkan makalah, tidak presentasi kan bisa jadi nggak lulus. Kalau kemudian hanya mengumpulkan makalah, tentu beda dengan yang sudah bisa lakukan presentasi. Jadi tidak harus urut teman-teman sekalian. Siapa yang siap, siapa yang bisa siap dan tampil duluan, tentu saya akan apresiasi. Jadi mereka yang berani tampil duluan, tidak harus urutan pertama, maka bagi saya berarti Anda bisa benar-benar memanfaatkan waktu. Karena saya sudah sampaikan sejak pertemuan pertama. Ya, sehingga kemudian siapapun yang siap harus bisa tampil dulu. Ya, silakan, monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini? Siti Arlina, Pak. Oke, Mbak Arlina, silakan. Yang mau saya tanyakan kepada sumber hari ini tentang apa sih yang melatar belakangi
pemikiran Ismail Ar-Razi Al-Faruqi tentang Islamisasi sains ini karena dia punya paradigma tersendiri gitu, latar belakangnya apa saja gitu, sehingga dia memiliki paradigma pandangan pemikiran tersendiri. Itu aja. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Marzuki. Silakan Mas Marzuki dijawab tadi latar belakang dari Ismail Razi Al-Faruqi sehingga kemudian dia punya pemikiran tadi itu. Jadi kalau kita lihat memang Ismail Razi Al-Faruqi menggunakan paradigma yang luar biasa yaitu integratif tadi. Dan ini butuh usaha yang besar. Kalau ditambah umat Islam malas gitu kan agak susah gitu. Silakan Mas Marzuki tadi sudah disampaikan itu. Oke, untuk latar belakang yang melatar belakangi Ismail Razi Al-Faruqi. Ya, silakan. Yang pertama adalah malaisme atau krisis pemikiran yang telah dijelaskan tadi sehingga menimbulkan persoalan nilai ilmu pengetahuan yang dihasilkan masyarakat modern. Jadi yang dihasilkan masyarakat modern itu semakin turun. Kualitas ilmu pengetahuannya semakin turun. Kedua, track record pendidikan yang dianyam oleh Ismail Razi Al-Faruqi yang sedari kecil sudah diajarkan oleh ayahnya dan sempat juga berada di pendidikan barat juga, menjadikan Ismail Razi Al-Faruqi mempunyai pembanding antara pendidikan Islam dan pendidikan barat. Yang ketiga ialah karena pemikirannya tidak terlepas dari rentetan-rentetan sejarah dan pergaulatan umat Islam pada masa lalu. Dan Al-Faruqi melihat bahwa untuk membangun umat itu tidak dapat dimulai dari nol dengan menolak segala bentuk hasil peradaban yang sudah ada. Melainkan pembentukan umat malahan harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dari hasil peradaban yang sudah ada dan yang sedang berjalan. Nonton, Bu. Ya, silakan ditambahkan oleh Mbak Amalia. Jadi Ismail Faruqi itu melihat ada dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, ditambah kemudian banyak umat Islam tidak menggunakan world view Islam tadi itu. Dia euforia terhadap budaya ilmu sains dari Barat yang cenderung sekuler bahkan anti Tuhan. Maka itulah yang kemudian menjadi kegelisahan ya bagi Ismail Razi Al-Faruqi agar umat Islam juga tidak ketinggalan. Yang kedua juga agar umat Islam juga tidak menjadi sekuler atau anti Islam. Maka kemudian ada world view Islam. Dia menggunakan gagasan di dalam bukunya Islamization of Knowledge. Ya, silakan Mbak Amalia ditambahkan. Masih ada waktu 4 menit. Nanti kita break lagi. Mungkin lebih tepatnya westernisasi tanpa filter gitu, Bu. Ya. Jadi mengagungkan dari Western, ilmu Western. Jadi makanya karena itu terjadi dualisme, kita makin ketinggalan dan ilmu Western makin diagungkan. Nah, melihat ini supaya tidak semakin turun, Al-Faruqi mencetuskan yang namanya Islamisasi itu sendiri. Gitu sih Pak, secara singkat. Ya, bagus. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Memang gagasan Ismail Razi Al-Faruqi ini memang juga ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya karena membuat ini butuh waktu yang lama gitu. Tapi menurut saya ya perlu juga diapresiasi. Jadi karena kegagalan sains Barat modern yang bersifat sekuler bahkan bisa jadi positivisme dan dia mengatakan agama itu tidak perlu kan gitu. Bersifat lintas agama dan budaya, tetapi menurut Ismail Razi Al-Faruqi justru ilmu itu semuanya bersumber dari Tuhan tadi itu. Maka world view itu tidak boleh lepas tentang kesadaran akan Tuhan tadi itu. Maka dia menginginkan adanya world view Islam bagi sains. Tapi bagi yang lainnya mengatakan loh, sains selama westernisasi Barat itu ilmu netral dan macam-macam. Padahal faktanya juga tidak netral. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang
pendapat-pendapat yang lainnya di dalam dunia pengetahuan Islam ini. Nanti kan ada 3 paradigma yang sudah saya katakan. Yang pertama adalah paradigma integratif, kemudian yang kedua adalah paradigma integralistik. Kalau integratif itu dianggap semua ilmu menjadi satu kotak sumbernya, dilebur jadi satu. Nah, ini yang dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Kemudian integralistik, dan yang ketiga adalah dialogis. Ini yang berkembang di dunia Islam. Dan pemikiran Profesor Amin Abdullah malah mengatakan lagi bukan saja integratif, tapi harus apa? Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Ya, seminar kemarin itu sudah dapat bukunya. Iya, Pak. Nah, sehingga kemudian semakin luas pemahamannya dan semakin ketika orang menjelaskan Islam itu semakin semakin bahwasanya pengetahuannya semakin luas. Maka saya seringkali mengatakan, jadi misalnya ketika kita membahas suatu tema, jadi Anda sudah harus biasakan nanti di dalam penulisan tesis. Ada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana makna sesungguhnya kalau dilihat dari teori-teori ilmu-ilmu agama klasik, jadi misalnya dari beberapa tafsir, Bapak ahli hadis. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah signifikannya. Nah, Anda cari kekiniannya sekarang, bagaimana kemudian pandangan sains, bagian lintas-lintas ilmu yang lainnya. Nah, ini justru akan memperkuat tadi itu kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan integrasi Islam dan sains harusnya adalah semakin memperkuat atau semakin torik al-iman, jalan untuk menuju iman. Karena ternyata terbukti juga ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ternyata ada signifikansinya. Sehingga kemudian ditemukannya ayat-ayat kauniyah yang begitu luar biasa dengan sains dan teknologi itu semakin memperkuat kebenaran ayat-ayat kauniyah. Sehingga kemudian ada yang membahas tentang ilmu fenomena alam, ilmu gizi kaitannya dengan perspektif Islam, dengan perspektif kesehatan. Nah, sekarang sudah mulai kayak gitu. Apalagi kemudian COVID-19 ternyata tidak hanya bisa ditinjau dari ilmu agama saja, tetapi bagaimana fakta sains dan teknologi. Jadi ada kondisi kekinian, ada kondisi masa lalu itu apa?